Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Project 13. Channel yang cocok banget buat kalian yang lagi gak ada waktu untuk nonton film secara full dan ingin tahu ceritanya saja. Di video kali ini, Mimin merangkum alur cerita dari film Crawl to Me Darling, rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang gadis muda yang diculik oleh pria misterius demi kesenangan dirinya. Dia menculik gadis itu dan menyiksanya terlebih dahulu sebelum menjadikan wanita incarannya itu jatuh cinta kepadanya. Buat teman-teman yang penasaran, siapkan dulu kopi dan cemilan untuk menemani tontonan video yang asik ini. Dan jangan lupa untuk yang belum, itu tombol merahnya segera pencet sekalian sama loncengnya ya. Yaudah, kita langsung lanjut saja ke videonya. Film dibuka dengan menampilkan wanita bernama Millie. Ia baru pulang berkencan dengan seorang pria yang baru dia kenal. Dia merasa tidak aman dan resah karena pria itu berperilaku aneh kepadanya. Millie langsung menelepon polisi dan berkata bahwa dia dipaksa memakan kue saat berkencan oleh pria ini. Dia juga berkata bahwa pria itu mencegah dia masuk ke rumahnya. Lantas, polisi pun meminta Millie tetap tenang dan mengunci semua pintu. Tak lama setelah itu, Millie pun merasa pusing dan mual-mual. Ternyata dia telah memakan kue yang di dalamnya telah diberi obat bius oleh si pria itu. Saat mengetahui obatnya berfungsi, lalu pria itu masuk ke dalam rumah Millie dan langsung membawanya ke dalam mobil. Saat Millie sadar, ternyata dia sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Dan melihat ada pria misterius menggunakan topeng di depannya. Millie pun langsung meminta kepada pria bertopeng itu untuk melepaskannya. Bukannya dilepaskan, pria itu malah menyuruh Millie untuk tenang dan menawari Millie minum. Karena Millie berontak dan ingin melepaskan ikatannya, pria bertopeng itu langsung membius Millie sehingga dia tak sadarkan diri. Dan Millie pun kembali sadar setelah pingsan yang cukup lama. Tak lama kemudian, pria itu langsung metru Millie dan dia meminta Millie untuk mengikuti semua perintah yang dia ucapkan. Jika tidak, dia akan terus-terusan setrum. Smile. I'm hungry. What's for breakfast? What do you want me to say? Karena merasa kesakitan dan tenaga Millie pun sudah terkuras akibat dari efek strum itu, akhirnya Millie mengikuti perintah dari pria itu. Good morning, darling. Good morning, darling. Lalu pria itu menyuapin Millie dengan selembar roti, tapi Millie malah menyemburkannya ke muka si pria itu. Lalu pria itu mengambil makanan yang dimuntahkan Millie dan memintanya untuk memakannya kembali. Finish your food. Si Millie awalnya menolak, tapi karena disetrum, akhirnya dia mau memakannya sambil menangis kesakitan. Setelah itu, dia dibius lagi oleh pria ini. Esok harinya setelah Millie tersadar, dia menyadari bahwa selama ini dia dibius melalui selang yang terpasang di kakinya. Tak lama pria itu datang lalu menyapa Millie dengan sangat manja. Tapi Millie tidak menjawab. Ia hanya memberikan tatapan dendam kepada pria itu. Lalu pria itu pun metru Millie agar menjawab sapaannya. Sampai akhirnya pria itu merasa kesal, lalu dia naikkan daya listriknya dan kemudian menyetrum Millie hingga Millie mengeluarkan darah dari mulutnya karena dia menggigit lidahnya. Mulailah ikatan tangan Millie dibuka. Lalu pria itu meminta Millie untuk memakan makanan yang telah ia siapkan. Tapi karena mungkin Millie tidak makan beberapa hari, ia pun makan secara terburu-buru. Tapi karena pria itu tidak mau kalau Millie makan seperti itu, akhirnya Millie disetrum kembali dan mulai dibius. Tapi kali ini Millie menyumbat selangnya dan Millie pun berpura-pura pingsan. Kemudian pria itu membawa Millie ke kamar mandi dan membuka semua pakaiannya, lalu mulai memandikan Millie yang saat itu Millie berpura-pura pingsan. Millie mengambil gunting yang ada di dekatnya ketika pria itu pergi.
Tak lama pria itu balik dan kembali membersihkan Millie. Saat itu Millie mendengar ada suara seorang wanita. Which dress? Black or yellow? Millie pun membatalkan niatnya untuk menikam pria itu. Setelah selesai, pria itu pun membawa Millie ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Millie bergegas kabur ketika pria itu keluar dari kamarnya. Saat pria itu kembali, dia melihat ternyata Millie telah kabur. Dia pun langsung mengambil obat bius dan topengnya untuk mengejar Millie. Karena Millie masih dalam pengaruh obat bius, ia pun tidak fokus saat berlari. Sehingga Millie tertangkap lagi oleh pria itu. Di sini Millie mulai menyadari kalau ternyata orang yang memakai topeng itu adalah pria yang saat itu pergi berkencan dengannya. Dengan begitu pasrah, Millie memberikan kebebasan kepada pria itu untuk melakukan apapun kepadanya, asalkan dia bisa pergi. Namun pria itu menjelaskan kepadanya, dia itu sangat menginginkan dirinya. I want all of you. But you have to start listening to what I say. Dengan permintaan maaf, pria itu kembali mengenakan topengnya lalu membius Millie. Setelah sadar, tiba-tiba Millie diminta untuk menggigit centong agar ia tidak menggigit lidahnya lagi saat disetrum. Tak lama pria itu pun menyetrum Millie dengan tegangan tinggi sampai Millie tak sadarkan diri. Esok harinya saat dia mulai tersadar, ternyata dia sedang dibawa keluar oleh wanita yang ia dengar suaranya kemarin. Dan wanita ini bernama Zoe. Zoe meminta Millie untuk kabur meninggalkan rumah si pria itu. Tapi anehnya Millie menolak. Dia malah ingin kembali ke rumah itu. Dan ternyata itu adalah uji coba Zoe terhadap Millie. It worked. Sesampainya di rumah, pria itu langsung memarahi si Joe dan meminta cincin yang dipakainya. Nah, di sini Mimin masih bingung nih. Si Joe itu istrinya apa tunangannya? Coba kalian komen di bawah jika tahu ya. Lalu pria itu memberikan cincinnya kepada Millie dan berkata akan menikahinya 2 hari lagi. Anehnya, Millie dengan senang hati menerima lamaran si pria ini. Singkat cerita, Joe merobek-robek gaun pernikahan Millie dengan si pria itu. Tapi bukannya marah melihat kelakuan itu, calon suami Millie malah merangkul Joe lalu menceritakan kejadian saat dia jatuh cinta ke si Joe. Ternyata kejadian yang dialami Joe serupa dengan yang telah menimpa Millie. Joe diculik oleh pria ini setahun yang lalu. Joe mendengarkan kisah itu dengan sangat tenang, berharap pria ini akan kembali kepadanya. Tapi tiba-tiba pria ini memiting Joe sampai dia tidak bisa bernafas. Ketika melihat itu, Millie menyelamatkan Joe dengan mengatakan bahwa dialah yang telah merobek gaun pernikahan itu, dengan alasan dia tidak ingin memakai gaun bekas Joe. Dengan merasa kalau si Millie sedang berbohong, lalu pria ini melepaskan si Joe dan lalu pergi untuk membeli gaun baru. Malam harinya Joe menghampiri Millie dan meminta maaf atas kejadian tadi. Lalu dia bercerita bahwa dia sangat mencintai si pria itu. Mereka sangat bahagia, walaupun sebelumnya siksaan yang dialami Millie itu Joe juga merasakannya. Pada saat itu Joe sudah memberikan racun ke kue buatannya yang akan dimakan oleh pria ini. Karena dia sangat ingin balas dendam pada pria itu. Tapi karena dia merasa kalau pria ini berhasil membuatnya bahagia, walaupun awalnya disiksa, akhirnya dia memberitahu kepada pria ini kalau kue yang akan dimakannya telah dia campuri racun. Pada saat itulah pria ini kecewa lalu pergi mengunjungi Millie. Nah, disinilah ternyata kenapa si pria ini nekat akan membunuh Joe saat melihat gaun yang akan dipakai Millie dirobek-robek. Lanjut. Millie mendengarkan cerita Joe dengan baik, lalu mereka berdamai dan melanjutkan tidur. Selanjutnya, mulailah Millie menuruti atas apa yang diminta pria ini. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan membuatkan kue untuk pernikahan mereka nanti. Lalu setelah itu, tibalah hari pernikahan mereka. Millie pun berdandan dan bersiap-siap untuk pernikahannya. Pernikahan itu pun dimulai. Dan Zola yang menikahkan mereka. Repeat after me.
I take thee to be my wedded husband. To cherish. Terlihat sekali rasa cemburu dan sakit hati di wajah Joe, tapi dia menyadari kalau Millie akan membuat pria ini bahagia. Setelah acara selesai, mereka makan-makan dengan kue yang dibawakan Joe. Tapi Millie saat itu hanya diam melihat pria ini yang sangat menikmati makannya. Pria itu meminta si Millie untuk memakan kuenya. Dia berkata kalau dia harus memakan kue buatan Joe. Pria ini tidak mengetahui kalau kuenya buatan Millie. Karena ingin membuat pria ini bangga, Joe pun tidak memberitahukannya. Mungkin ingin mengambil hati pria ini agar dia senang kali ya. Millie mulai mengambil kue itu. Tapi bukannya dimakan, Millie malah melemparkan kuenya ke wajah pria itu. Dan waktu bercanda pun dimulai. Setelah beberapa saat kemudian, ketika mereka akan pulang, tiba-tiba si pria itu terjatuh. Dia menyadari bahwa kuenya diracuni oleh si Joe. Tapi Joe mengatakan bahwa yang membuat kuenya adalah si Millie, bukan dirinya. Pada akhirnya, pria ini mati. Pada saat itu Joe menyadari bahwa Millie berhasil balas dendam kepada pria yang dicintainya, lalu memilih mati bersama pria yang dicintainya dengan memakan kue itu. Dan ternyata Millie melakukan aksi balas dendam dalam senyum. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, di video kali ini Mimin sudahi saja. Tapi dalam video ini Mimin bisa sedikit mendapat pelajaran nih. Kalau kita tidak menyukai seorang, janganlah membuat orang itu kesal. Berbicaralah dengan cara baik-baik. Dan ternyata aksi balas dendam itu tidak harus menusuk kembali orang itu dengan pedang atau senjata yang dipakainya. Cukup dengan senyuman dan bersikap baik. Tidak lupa racun yang dicampurkan ke dalam kue sudah cukup. Sudahlah, semoga videonya menghibur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.